4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing. Pokoknya anak yang pertama, anak kambing yang pertama yang lahir itu dikasih sama Tuhan. Anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel. Senang terhadap Habel. Senang dengan korbannya dan korban persembahannya itu. Ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Terus-terusnya Kain membunuh Habel. Kenapa Kain ditolak persembahannya? Kembar atau tidak kembar, pasti Adam ajar sama mereka. Papa mama dulu berdosa sama Tuhan, tapi Tuhan datang dan dia ambil kulit domba menutupi ketelanjangan papa dan mama sampai papa dan mama ini berpakaian. Pasti mereka diajar. Tapi Kain itu nyeleneh sendiri, dia mau jadi tukang kebun. Menanam tanaman. Tapi Habel dengar-dengaran taat sama papa-mamanya. Dia kerjakan apa yang ayah ibunya ajarkan. Tapi kita mau lihat dulu Kain, kenapa dia sampai jadi panas, kenapa? Karena ada sebabnya Tuhan tidak senang sama dia. Masa sih Tuhan gak senang sama Kain, dia anak sulung? Ada sebabnya. Kita lompat kepada Yudas 1 ayatnya yang ke 9. 11. Ayat 11. Ayat 11. Celakalah mereka, ulangi kata celaka. Karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya, woe unto them, for they have gone in the way, jalan of Cain, and ran greedily, serakah. After the error of Balaam, udah serakah salah lagi. For reward, bisa disogok. And perish in the Cain saying of Kor. Pemberontakan dari Korah. Jadi Kain ini jalannya salah, dia greedy, dia penuh berontak. Pantas Tuhan tidak terima. Sekarang kita lompat kepada Lukas 21 ayat 1. Lukas 21 ayat 1. Dalam Lukas 21 ayat 1 begini bunyinya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. 2. Ia melihat juga seorang jana miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. 3. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ayat 4. Sebab mereka semua orang kaya memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Dia susah, dia miskin tapi masih memberi. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya, hasil kerjanya, ongkos nyucinya, kerja kuli nyucinya dipersembahkan untuk Tuhan. Maka hati Tuhan disenangkan bukan oleh persembahan orang kaya, tetapi oleh persembahan janda yang miskin. Jadi uang itu rohani. Nah, sekarang ada tax amnesty.
Akan dicari tiap rumah, pakai RT RW, semua ditanya. Dari mana ini? Uangnya dapat dari mana? Nah, ini uang dapat dari mana? Gaji Bapak berapa? Nah, yang kita bingung nanti kalau dia datang sama saya. Gaji Bapak berapa? Tidak tentu. Tidak tentu bagaimana? Ada banyak, ada sedikit. Ini mobil dari siapa? Boleh ngasih? Siapa yang ngasih? Sana. Betul apa tidak? Lihat aja suratnya. Kalau enggak kita harus kasih bayar pajak. Kalau enggak mau bawa perpuluhan, dipaksa bayar pajak. Dipaksa bayar pajak. Tapi kalau orang miskin janda ini, mau bayar pajak pakai apa? Duitnya cuma 2 peser. Malah dia dibantu. Tuhan Yesus bilang dia kasih lebih banyak. Mari saya kasih ilustrasi. Saudara memberi sama Tuhan 10.000. 10.000 itu dapatnya dari mana? Saudara kuli nyuci umpamanya ini, kita bikin susah aja. Kuli nyuci setengah hari dapat 10.000. Nah 10.000 itu waktu saudara korban kepada Tuhan, itu saudara beri hidup saudara setengah hari untuk Tuhan. Sekarang orang kaya, dia kasih 10 juta. Dikolekte umpamanya. Ditanya, dapat dari mana tuh duit 10 juta? Oh saya untung. Waktu saya kemarin saya telepon, berapa lama telepon? 5 menit, saya 5 menit telepon, saya dapat untung 10 juta. 100 juta, saya bawa perpuluhan 10 juta. Dia kasih hidupnya yang 5 menit. Walaupun duitnya 10 juta. Biar saudara punya uang 10.000, tapi dapat uangnya itu harus keluar keringat, itu lebih berharga. Maka persembahan bukan bendanya, nurutnya. Nurutnya. Maka Tuhan itu paling senang kepada orang yang taat. Malehi Fatsal 3 ayat 16. Malehi Fatsal 3 ayat 16. Lihat. Beginilah berbicara satu sama lain orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Dulu saya kira buku di sorga itu menulis semua kesalahan, kebaikan. Tidak. Tuhan menulis apa yang saudara berbuat baik, Tuhan tulis. Yang takut akan Tuhan dia tulis, ya, orang-orang yang menghormati namanya dia tulis namanya siapa? Ayat 17. Mereka akan menjadi milik apa? Kesayanganku. Kenapa saudara disayang? Karena saudara menyenangkan hati dia. Sampai dia bilang, ini kesayanganku sendiri. Tuh. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, sudah disiapkan satu hari, dia akan menyatakan kesayangannya kepada saudara. Aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang apa saudara melayani Tuhan? Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Kemarin saya di mana saya kritik itu ya? Oh di Jakarta. Apa di Jakarta apa di mana? Lupa. Ada satu pemimpin pujian, kita undang hadirat Tuhan. Kita menyanyi dengan semangat, kita undang hadirat Tuhan. Ya bilang, hadirat Tuhan enggak usah diundang. Yesus sudah janji 2-3 orang berkumpul karena namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ada haleluya.
Tapi ketika saudara menyanyi, ada ayatnya dalam firman, aku duduk di atas puji-pujian. Tadi saya belum merasa. Tadi saya belum merasa dia duduk di atas puji-pujian. Karena saudara nyanyi dari mulut, bukan dari hati. Coba nyanyi dari hati. Bukan keras tepuk tangan yang bikin dia senang. Ya, hati saudara. Dia tahu hati kita kan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Baru datang ayat 18. Maka kamu akan melihat. Maka kamu akan melihat kembali. Berarti dulu sudah. Dulu sudah terjadi. Maka kamu akan melihat kembali. Sama-sama perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ternyata kebaktian itu menyenangkan hati Tuhan. Mau bukti? Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Ayo kita sama-sama baca. Ya, kalau sama-sama semua baca ya. Kalau tidak baca berarti sudah tidak dengar-dengaran. Dan kalau tidak dengar-dengaran tidak dapat berkat. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi setelah doa berkat, saya bukan mengusir saudara pulang, bukan. Ya, sebelum saudara pulang kasih kekuatan satu sama lain lah. Mungkin ada yang sedang sedih dan sebaik sudahnya dan sebaik sedih. Ya. Waktu di 650 pendeta ini saya bilang di akhir zaman sebelum Yesus datang akan datang Kristus palsu dan pendeta-pendeta palsu, pendeta-pendeta tiruan. Ada teman saya sekarang sudah meninggal. Dia baru keluar sekolah Alkitab, begitu semangat saudara-saudara. Dia menginjil ke Sangir. Dia menginjil ke Sangir. Udah, siapa yang sakit? Orang-orang sakit, maju ke depan. Siapa yang sakit? Maju ke depan. Majulah ke depan. Ini kawan saya, dia tanya sama satu bapak. Sakit apa? Sakit kepala. Pegang kepala. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sakit apa? Nah, ini ibu, dia pegang telinga. Oh, sakit telinga. Dia kira telinga. Dia kasih jarinya masuk di telinga. Wah, basah. Telinganya basah. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, haleluya. Ternyata congeng, saudara. Udah basah, dia keluar gini. Terus yang satu lagi, ibu satu, sakit apa? Mulut saya, tutup mulut. Dalam nama Yesus. Itu ibu bilang, asin. Nah itu kalau tiru-tiru. Kita harus saling menasehati, saling menghibur. Semakin giat loh. Semakin giat. Semakin giat. Lalu waktu saya lihat di sekolah Alkitab 650 pendeta. Penuh. Natal kalah saudara. Kalah penuh. Penuh. 650 ini penuh ya. Tapi yang naik ke atas saya suruh turun. Turun di bawah. Nggak boleh naik ke atas. Penuh. Sampai di foto per wilayah. Dan belum tidak datang semua. Dan mereka suruh, saudara, kalau saudara break, ya 1,5 jam, session saya break, mereka bicara, saling menguatkan, belajar lagi, diam lagi, mereka telang 1,5 jam, makan siang, ngobrol lagi, antri makan siangnya tuh di ruang makan, 650, latihan untuk Mubes di Bandung,
Mubes di Bandung kita akan terima tamu 2.000 dari seluruh Indonesia. Ya, sebab Jawa Barat dinilai 2 kali bikin di Cisarua sukses, bikin di Bandung sukses. Sekarang panitia Mubes, dulu Mubes di Bandung tahun 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, udah 45 tahun. Ya, jadi sekarang Bandung lagi. Ya, kita akan bikin di Trans, di Hotel Trans, menampung 2.000, kebaktian bisa 3.000, ya, tapi 2.000 utusan pemilihan nanti di sana. Tidur di sebelahnya ada hotel, ya, yang ditampung di situ 400 orang, yang 600 di sebelahnya, terus itu masih rencana manusia. Tapi saya bilang, jangan lupa berdoa. Kamu tidak bisa bikin apa-apa kalau Tuhan tidak ikut campur. Jangan lupa berdoa. Sebab ketika kita berdoa, Tuhan disenangkan. Tuhan disenangkan. Saya tidur jam 4 pagi, karena dari jam 2 malam, saya tidak bisa tidur lagi. Terus saja saya ngomong sama Tuhan. Terus saja ngomong sama Tuhan. Nanti jam 5, jam sudah ada, bisa dengar warta berita. Terus jam berapa sekarang? Jam 6.30. Saya tidur setengah jam lagi, ada 10 menit lagi. Nggak keburu, bangun sekarang. Aduh, pada saya kurang tidur. Dan tidurlah saya. 10 menit, rasanya 1 menit. Sudah harus mandi. Jam 8 harus sudah ke gereja. Ke gereja khotbah. Habis itu langsung berangkat. Lewat Cipularang. Sampailah di sini. Saudara, dan setelah saya khotbah di sini sekarang, sekianlah khotbah saya. Para pemain musik maju ke depan.